Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, disukai dan dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya kembali akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang dapat menyegarkan sekaligus menguatkan kita dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini. Lukas 10 ayat 19 mengatakan, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat ini merupakan kunci keberhasilan dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat menjalankan misi yang luar biasa, di mana Yesus menyebut dengan istilah seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Istilah tersebut di atas merupakan gambaran satu kondisi permasalahan yang sangat berat, bahkan tidak akan mungkin diselesaikan dengan kekuatan yang biasa-biasa. Namun, kenyataannya murid-muridnya dapat berhasil menjalankan misi yang luar biasa itu dengan menggunakan satu kuasa atau otoritas yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dimaksud dalam bacaan ayat kita pagi hari ini. Kuasa atau otoritas yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut bukanlah kuasa yang alami atau kuasa yang biasa-biasa saja, melainkan kuasa supranatural. Peristiwa tersebut di atas memberikan pesan untuk kita bahwa kuasa yang sama juga diberikan kepada kita untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang ada, bahkan permasalahan yang kelihatannya sangat besar sekalipun. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sasaran empuk bagi si iblis, seperti menunggu di telan singa yang mengaum-ngaum. Kita dikaruniai kuasa dalam otoritas untuk mengejar singa yang mengaum-ngaum itu. Memang kita tidak bisa melarang iblis menebar keburukan dalam dunia ini, karena memang iblis telah mengambil kendali atas dunia ini pada saat Adam dan Hawa berdosa. Oleh karena itu Alkitab mencatat bahwa iblis adalah penguasa kerajaan angkasa sebagai ilah zaman ini dan juga penguasa dunia ini. Serta juga disebutkan bahwa dunia ada di bawah kakinya. Namun, jika keburukan itu akan mengganggu kita, maka kita dapat mengalahkan dengan kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Ibaratnya, kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, namun kita dapat menghalaunya pada saat burung tersebut akan membuat sarang di kepala kita. Ingat saudaraku, kita memang tinggal di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia, sehingga kita tidak dibawa dominasi dan kuasa si jahat. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Adapun kuasa supranatural yang diberikan kepada kita adalah melalui karya salib Yesus Kristus yang telah selesai sempurna. Sehingga sesungguhnya kita berperang bukan untuk meraih kemenangan, tapi dari kemenangan kepada kemenangan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana mempraktekkan kuasa atau otoritas tersebut? Dalam Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, iblis tidak ingin melihat orang percaya mendengar dan berakar dalam firman. Iblis tidak mau firman Tuhan tinggal dalam hati orang percaya, walau hanya satu hari saja, karena akan berdampak buruk bagi si iblis. Jika kita tidak punya kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang dirampok. Tuhan telah memberikan cara yang mudah namun luar biasa bagi kita untuk melawan iblis. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka namanya kita membiarkan diri kita dirampok. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman, maka membuat seakan-akan Tuhan sendiri yang langsung berbicara pada masalah kita. Hal ini sudah dicontohkan oleh Yesus sendiri pada saat dicobai oleh iblis di padang gurun, di mana Yesus mengatakan kepada iblis dengan ada tertulis, dan yang membuat iblis tidak berdaya. Markus 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan kita berbicara langsung pada gunung masalah kita, karena Dia telah memberikan kuasa supranatural kepada kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami sudah diberkati lewat firman Kristus pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, yang akan terus berjalan bersama kami, menyediakan semua yang baik bagi kami. Dan kami berdoa serta percaya buat para pemirsa yang mendengarkan program ini, sepanjang hari ini menikmati semua yang baik dari surga. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.